Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farha Azali Ristiana, mahasiswi dari PG PAUD Universitas Lancang Kuning dengan NIM 2586207219. Di sini saya akan membahas tentang mengenal perkembangan bahasa anak dan cara menstimulasinya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu dosen Sabrina MPD. Sebelum itu, kenapa sih mengenal perkembangan bahasa anak itu sangat penting? Karena bahasa adalah alat utama berpikir, bersosialisasi, dan mengekspresikan diri. Fondasi bahasa yang kuat sangat penting untuk kesiapan akademik dan pemahaman dunia. Perkembangan bahasa atau komunikasi pada anak merupakan salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak yang seharusnya tidak luput dari perhatian para pendidik pada umumnya dan orang tua khususnya. Pemerolehan bahasa oleh anak-anak merupakan prestasi manusia yang paling hebat dan menakjubkan. Oleh sebab itu, masalah ini mendapat perhatian besar. Kita lanjut ya Ayah Bunda. Sejak bayi, bahasa dipelajari melalui interaksi sosial dengan orang lain, melalui kesempatan mendengarkan dan menguji coba suara dan kata. Sebagai tambahan, tata bahasa anak-anak berdasarkan pada pertimbangan dan anak-anak mampu memperoleh kata-kata dari percakapan. Bayi memperoleh bahasa selama beberapa bulan pertama. Hal ini dapat terindikasi dengan merespons suara atau child direct speech atau lebih sering disebut bahasa ayah dan ibu, yang dikarakteristikkan dengan intonasi dan irama yang unik seperti orang tua berbicara dengan anaknya. Nah, di sini ada fun fact, bahasa ayah tidak dipelajari secara luas seperti bahasa ibu, tetapi lebih bertipe melucu, menemani, dan memerintah, dan serta menggunakan bahasa yang canggih dari anak-anak. Itu dikutip dari Sutikno 2004. Nah, apa saja sih tahapan perkembangan bahasa anak? Yang pertama itu ada usia 0 sampai 12 bulan, yang mana itu adalah tahap awal, dimulai dari tangisan, ekspresi wajah, celoteh, lalu oceh-oceh, sekitar itu 4 bulan, hingga mengucapkan kata pertama, nama benda, nama orang, di akhir tahun pertama. Nah, yang kedua itu adalah usia 12 sampai 24 bulan, itu tahap 1 kata. Anak mulai memahami arti kata dan mengucapkannya, bisa mengucapkan 10 kata atau lebih, memahami tidak dan melambai. Yang ketiga itu adalah 18 sampai 30 bulan, tahap 2 kata, mulai merangkai 2 kata menjadi kalimat sederhana, misalnya mama mau, mama minum. Lalu lanjut yang keempat, 24 sampai 30 bulan itu tahap telegrafis, menyusun kalimat yang lebih panjang 3 sampai 5 kata dengan kata-kata penting, mulai pakai kata dengan kata depan atau kata jamak. Nah, yang kelima itu ada 30 bulan ke atas, tahap kalimat kompleks, yang mana menggunakan kalimat gramatikal yang lebih panjang dan akurat, memahami waktu seperti kemarin, besok, dan lusa, dan serta itu konsep jumlah. Yang ketiga, apa saja sih aspek-aspek perkembangan bahasa anak? Nah, yang pertama itu ada perkembangan kosakata. Seiring dengan perkembangan anak dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungannya, kosakata anak berkembang dengan pesat. Perkembangan kosakata dimulai sejak anak usia 1 tahun. Memulai interaksi anak dengan lingkungan sekitarnya, anak secara perlahan mengembangkan kemampuan dalam memahami kosakata yang berkaitan dengan objek dan peristiwa di sekitarnya. Yang kedua itu ada perkembangan sintaksis atau tata bahasa. Walaupun anak belum mempelajari tata bahasa, akan tetapi melalui contoh-contoh berbahasa yang didengar dan dilihat anak di lingkungannya, anak telah dapat menggunakan bahasa lisan dengan susunan kalimat yang lebih baik. Misalnya, anak sering mendengar bilang, Rita memberi makan kucing. Terus yang ketiga itu ada perkembangan semantik. Perkembangan semantik itu maksudnya penggunaan kata sesuai dengan tujuannya. Anak taman kanak-kanak sudah dapat mengekspresikan keinginannya, penolakan, dan pendapatnya dengan menggunakan kata-kata dan kalimat yang tepat. Nah, selanjutnya ada kemampuan mendengar dan menyimak. Dalam kemampuan mendengar dan menyimak ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama adalah menirukan kembali 2-4 urutan kata. Yang kedua, mengikuti beberapa perintah sekaligus. Yang ketiga, menggunakan dan dapat menjawab pertanyaan apa, kapan, mengapa, di mana, dan dari mana. Yang keempat itu menjawab pertanyaan tentang cerita pendek, itu berupa 5-6 kalimat yang sudah diceritakan guru. Nah, yang keenam itu melengkapi kalimat sederhana yang sudah dimulai oleh guru. Dan yang ketujuh itu melanjutkan cerita atau sajak sederhana yang sudah dimulai oleh guru. Selanjutnya mengenal huruf awal dari kata yang berarti, misalnya bola, baju, batu, biji, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengenal bunyi huruf akhir dari kata-kata yang berarti, misalnya kolam, ayam, malam. Nah, lanjut dengan kemampuan berbicara.
Kemampuan berbicara itu terbagi dua, yaitu ada bahasa non-komunikatif dan bahasa komunikatif. Yang pertama kita bahas dulu bahasa non-komunikatif. Bahasa non-komunikatif adalah bahasa yang bukan berupa bahasa percakapan. Bahasa ini ditujukan kepada mendengar. Ya, ada 3 tipe dari bahasa non-komunikatif yang biasanya ditemukan pada anak di bawah usia 6-7 tahun. Yaitu yang pertama ada repetisi, terjadi ketika anak mengulang-ulang kata yang mereka sukai. Yang kedua itu ada monolog, terjadi ketika anak berbicara sendiri dengan dirinya. Bahasa ini juga disebut sebagai private speech. Nah, yang ketiga itu adalah monolog selektif, sama seperti monolog, tetapi pada monolog ini anak berbicara sendiri dengan topik yang berbeda. Nah, yang kedua itu ada bahasa komunikatif. Bahasa komunikatif menurut KBBI adalah mudah dipahami atau dimengerti. Komunikatif artinya mampu menyampaikan pesan dengan baik yang diterima oleh penerima dengan maksud yang disampaikan oleh pengirim pesan. Nah, ini terdapat 5 aspek. Yang pertama ada pralinguistik 0-12 bulan, komunikasi nonverbal seperti menangis, tertawa, mengoceh, meniru suara dan merespon suara atau orang. Yang kedua ada linguistik awal, yaitu usia 1-2 tahun, mengucapkan kata-kata sederhana seperti nama, benda, memahami perintah satu langkah, merespon dengan gerakan, mulai menyusun 2-3 kata. Nah, yang ketiga itu ada pengembangan 2-3 tahun, menggunakan kalimat sederhana, memahami kata tanya siapa, apa, banyak kosakata baru dan mulai dapat bersosialisasi. Yang keempat itu ada usia 3-4 tahun, berkomunikasi lebih lancar, menggunakan kalimat lebih kompleks, mengungkapkan perasaan dan memahami aturan sederhana. Nah, yang kelima itu ada usia 5-6 tahun. Yang mana usia 5-6 tahun ini kosakatanya sudah luas, tahu warna, ukuran, perbandingan, dan bisa berpartisipasi dalam percakapan, mendengarkan baik. Nah, bagaimana sih cara kita mengatasi hambatan itu? Bagaimana cara menstimulasinya? Yang pertama, mengajaknya sering berbicara. Nah, yang kedua itu ada bernyanyi. Yang ketiga ada membaca buku. Yang keempat, membatasi gadget. Nah, yang kelima itu ada bermain dengan bahasa sederhana sambil merespon ocehannya. Yang keenam, terus mengulang kata yang sama. Ini adalah contoh penerapan di rumah atau di sekolah. Yang pertama untuk usia 2-3 tahun dengan cara memberikan perintah sederhana. Misalnya, letakkan mainanmu di atas meja ya. Nah, terus untuk usia 3-4 tahun dengan cara mengajak anak berkomunikasi dengan menanyakan beberapa benda di sekitarnya. Apa ya kira-kira yang ada di kelas ini? Itu anak-anak pasti bakal merespon seperti ada meja bu, ada kursi. Terus lanjut ke stimulasi 4-5 tahun, mengajak anak menyampaikan pendapat mengenai suatu kejadian, yaitu bermain seperti bermain peran, seperti menjadi guru, seperti menjadi dokter. Nah, yang keempat itu ada usia 5-6 tahun dengan cara berdiskusi, bercerita, dan permainan edukatif. Di sini kita ambil contoh kayak seperti permainan edukatif, yaitu bermain telepon-teleponan. Hanya sekian yang dapat saya bahas tentang perkembangan bahasa pada anak dan cara menstimulasinya. Terima kasih atas sudah menonton video ini, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.